Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Karunia Ningtyas dengan NIM 050084101, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membuat video singkat yang berjudul Pancasila Dulu dan Sekarang. Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan, ditemui banyak permasalahan di antaranya. Yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 18 September 1948. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Sementara pada Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa mengalami perubahan yang signifikan. Yang pertama, awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa ini ditandai berbagai pemberontakan yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia menjadi negara federal atau RIS. Konstitusi RIS tidak mencantumkan Pancasila secara eksplisit. Namun, nilai-nilainya tetap dijalankan di tiap negara bagian. Yang ketiga, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pancasila dipahami sebagai ideologi terbuka dengan penekanan pada perannya sebagai sarana pemersatu melalui konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang keempat, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen yang sering diartikan sebagai penegakan aturan dan ketertiban dengan wajibnya program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kelima, reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan sumber nilai hukum tertinggi. Selain itu, penafsiran Pancasila menjadi lebih demokratis dan terbuka, tidak lagi diinterpretasikan secara sempit atau dijadikan alat politik oleh pemerintah. Penerapan Pancasila di era modern dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menanamkan nilai nasionalisme di tengah globalisasi, mengedepankan etika dan toleransi dalam era digital, serta mengintegrasikan nilai Pancasila dalam program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Dikutip dari bpip.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.